Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini sudah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Selamat datang di bacaan kali ini. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat di bawah tulisan saya setelah membaca ini dalam bentuk yang lebih ringkas dan biasanya juga lebih banyak hal yang belum terucap ada di situ. Kita mulai hari ini dengan kartu dari Rumi karena seperti biasa hari Sabtu dan Minggu saya akan menggunakan Rumi sebagai kartu pertama memberi tema besar hari ini. Saya akan ambil satu kartu setelah diacak yang di tengah. Sacred Phoenix Heart. Sacred Phoenix Heart. Sacred adalah satu hal yang sifatnya divine, suci, yang perlu kita hormati, sangat tinggi harganya. 21 itu adalah 3 itu terkait komunikasi dengan sesuatu yang lebih luas daripada diri kita atau satu orang di luar. Phoenix itu adalah burung mitologis yang menandakan bahwa dia bisa bangkit setelah mati. Tentu saja karena ini mitologis, itu biasanya penggambaran dari ketika semua sepertinya berantakan, selesai sudah, justru dari abu, karena terbakarnya tersebut. Phoenix selalu merah karena dia terbakar habis sampai menjadi abu, tidak ada sisanya lagi. Dari situlah muncul hal yang baru, tumbuh hal yang baru, dan ini adalah tentang hati. Sacred Phoenix Heart. Kita lihat dari bacaan ini yang ingin disampaikan. Under the cover of blood, love veils many rose gardens in total faith. Love tenderly guides every lover to the garden of the heart. Reason says the world is limited in 6 directions. There is no way out. Love says there is a way and I have traveled it many times. Jadi ketika semua orang mengatakan bahwa yang benar aja, nggak bisa begitu caranya, itu pasti udah pasti nabrak, nggak akan kemana-mana. Tetapi cinta itu tetap tumbuh walaupun sudah pernah nabrak, terbakar, dan tidak ada sisanya. Sacred Phoenix Heart. Oke, kita ambil energinya terlebih dahulu. Berarti di situ memang ada sesuatu yang harus dihabiskan, dimatikan, tetapi keyakinannya itu tidak pernah hilang. Dari Lenormand saya akan ambil 3 kartu. Ini kartu gambar anak ini kayaknya berulang beberapa kali dalam minggu ini. Tapi selain matahari yang menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang bersinar cerah, anak juga kira-kira energinya hampir sama. Celurit itu berbeda. Sebenarnya dia juga cerah karena warnanya juga warna cerah, tetapi harus ada yang ditinggal. Untuk apa? Sacred Phoenix Heart adalah ada yang harus dipotong, ada yang harus mati terlebih dahulu untuk bisa memungkinkan satu hal yang baru yang akan menjadi hal yang sangat berharga itu tumbuh kembali dan kelak dia akan bersinar. Saya mengambil dari Mystical Shaman Oracle Card, Treasure in the Medicine Wheel Spread. Ada 4 kartu seperti ini. Jadi aslinya gambarnya seperti ini. Di bawah ada The Lower World, The Child. Jadi The Child 2 kali muncul, The Seer, dan Pachamama. Oke, kita lihat satu persatu ya. Dari yang paling kiri ini ternyata adalah yang di bawah, The Card in the South, The Lower World. The lower world holds the hidden treasures of humanity. It is a place of rich and fruitful darkness where we can find the disowned parts of ourselves and the abandoned aspect of our psyches. The lower world is the place of our ancestor where we discover the gifts and lessons from the past. It is the realm of the collective unconsciousness. Jadi kalau menurut saya ini masih sama dengan The Sacred Phoenix Heart. Jadi yang sebenarnya sesuatu yang mati, yang tumbuh, yang sudah ada di kuburan lah, tanda petik ya, the lower world itu sebenarnya tidak sepenuhnya hilang dan mati, tidak. Kita masih bisa mengambil banyak pelajaran dari the lower world. The card in the west
The West itu Barat itu adalah sesuatu yang kita akan kembangkan. The child knows the way to joy and happiness. Iya, kebahagiaan itu. The child offers the return of second innocence in a time born of wisdom and not native faith. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali, ya, tapi adalah lahir untuk kedua kalinya. Jadi masih sama dengan tema utamanya The Sacred Phoenix Heart tersebut, ya. The card allows you to correct your course. Ya, jadi jalan hidupmu itu bisa diperbaiki dan menawarkan kesempatan kedua. It brings you the possibility of redemption and entering heaven while on earth. Ini ada kesempatan buatmu untuk kembali meraih kebahagiaanmu setelah pernah kehilangan kebahagiaanmu. The card in the north, yang di utara, atau apa yang menjadi arah kita secara sadar kita ingin memenuhi adalah the seer represents the capacity to reach beyond the obvious details. Jadi hampir sama dengan tadi love set, yang katanya orang cuman ada 6 cara dan yang saya inginkan itu adalah cara ketujuh, dan orang udah bilang nggak mungkin terjadi, tetapi ternyata bisa terjadi, ya. Karena apa? Karena dia punya kemampuan untuk melihat detail lebih dari yang orang lain bisa lihat. The card in the east itu adalah yang baru muncul sekarang, Pachamama, atau dia sebenarnya adalah Mother Earth, ya. Mother Earth represent the unconditional love that the earth has for all her children, including the stones, the plants, the animal, the humans. Jadi cinta cinta Mother Earth kepada manusia, kepada kemanusiaan, itu adalah tanpa batas dan tidak pilih kasih. Itu yang sedang muncul sekarang. Jadi memang cintanya adalah cinta yang tulus seperti ini. Cinta yang tulus dan bersinar, menerangi tidak hanya diri sendiri tapi dengan orang lain. Tetapi kita pernah melewati satu situasi di mana ada hal yang memberatkan, itu harus dilepas terlebih dahulu. Kita lihat saat ini bulan masih berada di Virgo, energi healing, dan pada saat ini oposisi dengan Neptunus yang station di Pisces, karena Virgo dan Pisces adalah opposite. Masih sama, energinya adalah energi healing, dan pada saat ini bulan mendapatkan energi langsung dari Jupiter dan Pluto yang sedang conjunction, dan ini conjunction sangat dekat dalam hari ini, besok juga. Jadi 2 hari ini, Sabtu Minggu, energi Jupiter dan Pluto akan menjadi sangat dekat nih, 27 Juni, 28, iya, semakin dekat. Ini sekarang 27, kembali lagi. Pada saatnya akan energinya lebih kuat lagi, tetapi bahwa Jupiter dan Pluto sudah pernah ketemu. Pluto energinya adalah destruktif, membuang, mengganti, dan Jupiter adalah energi yang memagnify, membesarkan energi tersebut, sehingga memang pada saat ini purging atau pembersihan diri dan dalam rangka untuk healing itu adalah energi yang paling utama. Dan karena dia oposisi dengan Neptunus yang station di Pisces, maka kalau saya melihatnya adalah ketika kita memilih untuk menjadi lebih spiritual, lebih mendekatkan diri pada pencipta kita. Itu sih yang saya lihat. Kalau kita tambahkan dari yang lebih detail, iya, karena Jupiter, Pluto itu juga conjunction dengan Pallas Athena. Pallas Athena adalah energi feminin untuk perencanaan masa depan, dan she never lost, ya, selalu menang. She's the winner in every way. Tetapi memang energi dari Aries yang ada di Aries ini, yang gambarnya seperti Venus tapi kebalik, itu adalah energi yang ingin menghancurkan. Dalam hal positif, itu kekacauan itu mungkin sengaja, jadi teorinya kekacauan lah. Intinya
Teori kekacauan itu akan menghasilkan keteraturan lagi. Keteraturan yang baru itu diperoleh setelah ada kekacauan. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu proses, membiarkan diri kita berproses untuk secara gagah berani melewati situasi yang tidak jelas, karena pada akhirnya nanti kita menemukan kejelasan setelah melewati periode ini. Siapa yang suka? Tidak ada yang suka rasanya, tetapi ya itulah yang tergambarkan. Saya akan mulai dari tarotnya terlebih dahulu, 4 kartu. Salah. 4 kartu. New reading. Option. Allow card go directly to spread. Bahkan saya yang sudah setiap kali ngerjain aja kadang-kadang bisa lupa. Oke. Outcome-nya 5 of Cups terbalik. Oke, the devil itu sebagai saran keteraturan. Ya, kita tidak mau menunggu. Saya bacanya dari belakang. Kemudian situasi saat ini. Situasi saat ini adalah Knight of Swords. Adalah ketika kita ini menjelang masa depan. Gambar dari klasik adalah sebenarnya yang paling gampang mendapatkan maksud dari kartu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar memang gunakanlah yang Rider-Waite dulu sebelum masuk ke macam-macam, dan itu sangat bervariasi. Pasti kalau sudah paham kita senang banget pakai tarot yang macam-macam, tetapi pelajaran utama selalu yang Rider-Waite karena maknanya lengkap ada di situ ya. Jadi termasuk yang tanah, awan, tumbuhan, kudanya sedang berlari, bagaimana sikapnya orangnya, itu semua ada maknanya ya. Kalau kita lihat di sini kartu ini dipenuhi dengan udara itu menunjukkan cara berpikir, dan di sini kan pedangnya dihunuskan ke atas menunjukkan bahwa dia berteriak, dan di sini mulutnya juga terbuka. Jadi kita hari ini sebenarnya dalam posisi yang ready to fight, dalam arti fight berargumen. Dan ini tantangannya adalah kita nggak sabar pada hari ini ya. Kita udah ready untuk argumen dan kita nggak sabaran, tapi ambil nomor dulu, sana ngantri dulu. Ini sarannya, jangan terburu-buru, ngantri dulu, lihat sesuai atau tidak caranya ngomong. Jangan asal jeplak gitu ya istilahnya. Kalau mau ngomong angkat tangan dulu, jangan langsung ngomong karena ada aturannya kalau ngomong. Tetapi outputnya karena 5 of Cups terbalik adalah sebenarnya pada hari ini adalah seperti kita istilahnya adalah katarsis ya. Kita ngomong aja, masalahnya selesai, enggak. Tetapi kita menjadi lebih lega setelah kita mengatakan sesuatu. Hanya saja harus dilakukan dengan aturannya. Jadi enggak kita langsung masuk ke rapat, enggak ditanya, enggak apa, langsung teriak-teriak di rapat terus pergi keluar. Kayak gitu, jangan. Ya, karena the devil ada di saran. Self love, hari ini saya ambil yang 5 kartu. Kita kumpulkan dulu informasinya, kita rangkum belakangan. Oke, outcome-nya adalah break free. Anyway, situasinya pass it on. Iya, membantu orang lain untuk membantu diri kita sendiri. Jadi sikapnya sebenarnya walaupun kita ready untuk argumen, kalau kita punya niatan untuk membantu, that will be very helpful. Challenge-nya adalah evolve. Iya, nggak sabaran sama. Situasinya sensitivity, everyone has emotional needs, embrace your sensitivity and softness. It's the strong who dare to be vulnerable. Jadi untuk menjadi orang yang paling kuat, caranya bukan menumpulkan diri, tetapi dengan membuat diri kita peka. Setelah peka, kita paham semua, kita tahu caranya menjadi kuat. Jadi memang
jatuh, luka, tersakiti itu memang harus dilewati dalam rangka kita menjadi kuat. Advice-nya adalah gratitude ya, very clear ya. Karena kita sebenarnya semua situasi itu sudah ditentukan, if we believe that ya. Dan outcome-nya kita tuh memang mungkin diberi satu situasi di mana kita stuck pada satu tempat, tetapi ini adalah menunjukkan kemampuan kita untuk mencari jalan ketujuh yang menuju cinta tadi, atau dengan cinta kita bisa break free. Ya, kalau kita lihat dari yang pertama tadi, Sacred Phoenix Heart, co-creatornya adalah yang menciptakan kita, dan kita sepertinya stuck. Di sini stuck, tidak ada jalan lain, cuman ada cara itu. Tapi cinta sudah mengatakan, siapa bilang gak bisa orang, aku sudah lewat situ berkali-kali. Iya, sesuatu yang baru akan muncul, tetapi itu harus melewati masa kita terluka dulu, atau terjatuh dulu, atau mampu melepaskan, letting go sesuatu yang lain. Dan kalau kita lihat kartu-kartu ini, maka kita lihat bahwa kita bisa belajar dari masa lalu, dari jatuhnya kita, the lower world, tapi kita akan terus mengembangkan kebahagiaan ke depan, dan secara sadar kita berusaha untuk mencari jalan tersebut, cara dengan cinta dan percaya bahwa Mother Earth, cinta dari yang maha kuasa, dari pencipta kita itu banyak sekali, nggak bakalan kehilangan, tidak akan kehabisan ya, hanya kalau kita percaya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa hari ini memang kita harus melepaskan sesuatu, energinya terlalu jelas melepaskan sesuatu, dan kita kayaknya mau nggak mau harus surrender, nggak ada cara lain ke cinta tadi, karena logika kayaknya nggak bisa dimainkan di sini. Bukan logika yang bermain, tapi cinta. Justru cinta yang membuat semua yang tadinya rasanya tidak mungkin keluar. Sudah terlalu lama ini di dalam situasi ini, sampai kita sudah tidur, udah nggak tahu mesti ngapain lagi, kita awaken lagi, bangun untuk bisa break free dari situasi ini. Hanya dengan cara menjadi sensitif terhadap perasaan tersebut, bukan menumpulkan perasaan, tetap gratitude, tetap bersyukur dengan apa yang kita terima, dan kita membantu sesama. Memang kesabaran adalah hal yang dibutuhkan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.